Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Rinaldo akan menjadi host di tayangan perdana HIPI Channel bersama Universitas Trilogi. Saat ini saya sudah kedatangan tamu spesial, Kang Erik Hidayat selaku Ketua Umum HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Selamat datang Kang Erik. Indonesia banget ya. Ketum saya Erik Hidayat, Ketum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Dan saya adalah anggotanya. Oke, Ketum, terima kasih ya Ketumnya udah datang ya Ketumnya. Ini tayangan perdana kita. Karena banyak banget nih yang nanya-nanya soal apa sih HIPI ini, terus kemudian apa yang dilakukan HIPI. Makanya kita bikin channel HIPI Channel. Jadi memang untuk supaya jadi pintu gerbang bagi informasi untuk orang-orang dan terutama pengusaha-pengusaha yang ada di daerah juga gitu. Oke Ketum, tidak kenal maka tidak sayang. Nah ini mungkin Ketum bisa kenalin background Ketum juga. Jadi teman-teman tahu apa yang sudah Ketum lakukan dan sebenarnya seperti apa sih HIPI ini. Silakan Ketum. Oke, saya Erik Hidayat, saya Ketua Umum HIPI. Baru dilantik kemarin di Juli kemarin dan selama 5 tahun ke depan saya akan memimpin HIPI. Saat ini HIPI ada di 17 provinsi. Dan tugas kita nanti akan mengembangkan sampai ke 34 sampai 35 provinsi dalam 5 tahun ke depan. Dan saya rasa HIPI di daerah-daerah ini semakin banyak peminatnya dan kita siap untuk membantu teman-teman daerah untuk mengembangkan bisnisnya, terutama di UMKM. Nah, ini yang saya ingin tanyakan Ketum. Jadi berkaitan sama UMKM juga kan, sama bisnis gitu. Nah, Ketum melihat bahwa apa sih yang perlu dibantu di UMKM ini atau pengusaha kita, terutama pengusaha pribumi gitu kan? Apa sih yang perlu kita bantu untuk saat ini Ketum ya? Banyak ya, kalau kita ngomongin UMKM, kita bicarain itu 97% pengusaha nasional Indonesia. Nah kalau kita ngomongin 97% pengusaha Indonesia, kita ngomonginnya pengusaha lokal atau pengusaha pribumi. Jangan salah artikan pribumi itu. Pribumi itu yang kita maksud adalah pengusaha lokal atau pengusaha nasional. Jadi HIPI ini bukan organisasi rasis, kita malah patriot, malah lebih ke patriotik lah, organisasi yang patriot dan kita nasionalis. Nah karena kita nasionalis, ya kita bicarakan kepentingan daripada pengusaha lokal kita. Nah kalau kita bicarain UMKM, permasalahannya dari zaman dulu itu aja. Bolak-balik ya. Akses dan ya mungkin pasar ya. Nah itu yang kita bantu. Nah sampai sejauh ini HIPI dari pusat sampai daerah pun kita selalu melakukan pengembangan untuk ke arah UMKM yang lebih baik. Ya. Nah gini Ketum, jadi kita kan ada kabinet baru, bukan ada ya malah. Saat ini tuh kabinet baru memang ngegas banget ini sekarang ini gitu. Dari 2 minggu kerja saking ngegasnya gemuk ya. Banyak banget ini hal-hal yang luar biasa yang akan dilakukan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Nah terutama untuk mencapai target pertumbuhan 8%. Nah ini kan suatu hal yang harus kita support bareng-bareng ya. Nah bagaimana HIPI melihat pentingnya kontribusi pengusaha pribumi untuk mencapai 8% tersebut? Ya, kalau kita lihat 10 tahun terakhir dengan kepemimpinan Pak Jokowi kemarin itu kita tumbuh hanya di 5%. Tentu pencapaian 8% ini tidaklah mudah. Karena kalau kita lihat sekarang trennya adalah UMKM ini makin terpuruk kalau saya lihat sekarang. Kelas menengah ini makin ke bawah. Nah itu PR kita sama-sama. Nah peran HIPI di sini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kelas menengah ini. Karena kelas menengah ini yang nantinya akan meng-create jobs. Nah kalau create jobs ini nanti akhirnya UMKM sekitarnya akan lebih tumbuh. Nah itu mungkin basic dari yang akan kita lakukan ke depan. Dan kita appreciate apa yang Pak Prabowo akan lakukan. Terutama dalam reformasi kebijakan ekonominya, terus kebijakan untuk korupsinya, itu yang karena itu salah satu yang mendasar supaya negara kita bisa maju. Oke, ya benar sekali Ketum. Jadi sebenarnya kan bagaimana
pengusaha pribumi ini berbuat dan melakukan sesuatu yang mensupport untuk kebaikan dan pertumbuhan tersebut kan. Tapi mungkin gimana sih kita melihat ya, terutama untuk melihat bahwa pengusaha ini menciptakan lapangan kerja kan. Sementara inovasi-inovasinya masih belum kelihatan nih gitu. Gimana gitu kan? Ya, kita nggak bisa pungkiri kalau sekarang ini era globalisasi udah ada di depan mata. Ya. Persaingan kita bukan hanya dari lingkungan kita sendiri di lokal, tapi udah sampai dunia. Karena sistem digital sekarang kan, informasi teknologi yang sangat masif. Dan keberadaan kemajuan IT ini tidak dibarengi dengan struktur hukum yang pas gitu kan. Nah, permasalahan daripada hukum kita sekarang ini sangat mengkhawatirkan menurut saya. Dan itu akan menghambat pertumbuhan daripada pengusaha-pengusaha yang akan ingin maju ke depan. Tapi kita tetap optimis dan kita siap untuk melakukan perubahan dan siap mendukung pemerintahan yang baru. Ya. Nah, berkaitan sama dukungan tersebut, Ketum. Jadi misalnya kayak dukungan apa sih yang akan dilakukan oleh HIPI gitu? Kan tadi Ketum bilang bahwa HIPI sendiri ada di level nasional dan level lokal juga di beberapa daerah gitu. Nah, dukungan apa sih yang dilakukan oleh HIPI saat ini untuk mendukung kita itu? berharap pemerintah melihat HIPI ini sebagai partner ya. Karena kita tumbuh langsung dari grassroots. Di daerah-daerah ini anggota-anggota kita 100% UMKM. Dan mereka masuk ke HIPI ini karena ingin berjejaring. Kita di pusat ini tugasnya adalah menggedor pintu pemerintah supaya teman-teman di bawah ini yang punya permasalahan ini bisa sampai permasalahannya. Ataupun sebaliknya, pemerintah punya kebijakan apa, ya kita yang akan sampaikan ke teman-teman. Nah, itu mungkin tugas kita, mungkin agak sedikit tugas sosial ya. Karena kalau kita bicarain pribumi atau pengusaha lokal lainnya, kita bicarain kita sendiri. Hampir teman-teman di daerah yang punya usaha ini sekarang lagi menjerit. Jadi kita siap support kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi kalau kebijakan itu nantinya tidak mendukung untuk keberlangsungan pengusaha pribumi, ya kita akan bicara lagi dengan pemerintah bahwa ini adalah salah. Tapi so far dari statement dari pemerintah sekarang harusnya sih oke. Hilirisasi digital, hilirisasi tambang, saya rasa oke lah. Ya, Tum, ini berkaitan sama perannya HIPI lagi kan, bahwa HIPI akan menjadi penggerak ekonomi lokal dan juga bersama-sama dengan mitra pemerintah sebagai mitra strategisnya. Nah, berkaitan tadi dengan lapangan pekerjaan ya, Tum ya, ini kan berdasarkan data yang kita punya bahwa ya harusnya kan UKM itu memperbanyak lapangan pekerjaan, tapi kan sekarang makin banyak orang yang nggak punya kerjaan, Tum gitu. Nah, ini HIPI akan mendorong apa nih? Karena ini urgent nih. Ketum dengan lapangan pekerjaan ini gimana itu? Banyak yang pemerintah harus lakukan di sini. Pertama mungkin membuka atau menutup keran impor misalnya. Itu kaitannya dengan barang-barang baku atau bahkan barang yang jadi untuk masuk ke pasar. Nah, ini perlu dicermati pemerintah. Tapi nggak serta-merta juga pemerintah menutup seluruh barang impor. Karena kalau gitu Mangga 2 akan tutup semua. Dan belanjaan teman-teman kita juga nggak ada juga. Jadi alangkah baiknya kalau kebijakan itu dikaji ulang dan ada pembicaraan lah ke asosiasi terkait termasuk kami juga. Nah, itu satu. Terus kedua, akses permodalan yang lebih mudah. Karena saking susahnya orang-orang atau teman-teman ini masuknya malah ke pinjol, yang notabene pinjaman ini menjerat mereka. Meskipun awalnya untuk meminjam itu sementara, tapi lama-lamaan terjerat dan mereka nggak bisa pinjam lagi di bank yang seharusnya. Dengan begitu mereka jadi terlilit. Nah, jadi gimana mereka mau membuat
lapangan pekerjaan atau menumbuhkan usahanya. Kalau mereka sendiri kesulitan, belum lagi pajak-pajak yang sekarang menjerat mereka. Dari ya mungkin ibaratnya dari bangun tidur sampai tidur lagi kena pajak lah. Ya kan? Pajak terus ya. Dan ini nggak hanya di level bawah ya, sampai ke level menengah dan atas juga. Jadi ini harus ada concern dari pemerintah. Kalau mau lakukan membantu UMKM, ini harus dibantu semua level. Semua level ya harus dibantu. Atasnya, tengahnya, dan bawah sekalian. Karena kalau tengah ini kan tengah misalnya saya punya rumah, saya mau sewain ke UKM, kan EJOP pajak saya juga kan naik terus nih. Ya nggak ketemu ini. Nggak ketemu kan, saya harus jual berapa ke teman-teman UKM gitu kan. Nah itu sama juga, mereka akhirnya nggak bisa bayar, nunggak, saya juga nggak bisa bayar pajak pada akhirnya. Nah gitu-gitu, jadi rentetan ini mesti dipikirkan pemerintah, dan ini harus banyak kajian yang harus dilakukan, tapi kami siap untuk bantu. Nah berkaitan sama produk sama bisnisnya sendiri ya Tum ya, dari sektor industri kan, ini kan bagian dari perannya HIPI juga. Kalau berdasarkan data kita, HIPI kan banyak dari sektor-sektor yang strategis gitu, kayak ada sektor UMKM, ada sektor yang berkaitan sama ada hukum juga gitu, itu kan yang dibantu sama HIPI. Nah, boleh tahu nggak sih sektor apa aja sih yang paling saat ini yang paling menarik dan yang paling harus difokuskan gitu, sebagian dari strategi gitu. Ya, kalau kita ingin menuju ke 2045 nih, which is 21 tahun mendatang, yang katanya Indonesia akan menjadi Indonesia Emas katanya. Itu akan terjadi bonus demografi. Nah, bonus demografi itu akan lebih banyak anak-anak mudanya. Nah, anak mudanya apa sih yang pengen? Pasti kan di industri yang mereka inginin sekarang, yaitu industri kreatif. Kreatif, pariwisata. Nah, dari industri kreatif ini ada 17 subsektor itu dalamnya, dan saya rasa pemerintah kalau ingin lebih fokusin, saya rasa disinilah tulang punggungnya menurut saya yang bisa dikembangkan. Ya, let alone mungkin dari sisi industri pertambangan, manufacture itu memang harus berjalan ya. Tapi ini potensi buat anak muda kita nih sekarang. Karena kita ngelihatnya 20 tahun ke depan ini, anak-anak muda kita bisa apa gitu kan. Kedua, mungkin dari sisi kekayaan alam kita, yaitu industri mungkin pertanian ya, agriculture. Dan sebagai fundamental ya itu ya. Kita pengen di HIPI ini kita mau membangkitkan kembali minat anak-anak muda untuk bertani. Kembali ke desa gitu. Kembali ke desa. Jadi ngapain ke kota gitu ya? Udah penuh ini. Udah penuh. Ya, karena kalau bahan-bahan dasar kebutuhan kita ini nggak impor, tentunya kita bisa suasana sendiri. Ini kaitannya ya? Yang paling ini. Jadi kalau pemerintah lebih fokus ke dalam negeri atau pengusaha lokal dimajukan, ya kita dikasih modal, kita kasih sawah, kita bisa jalan kok, gitu. Tanpa harus dari asing. Sebetulnya kesempatan ini ada waktu pandemi kemarin, cuman nggak dilakukan. Kita bisa jual beras dari Jawa yang beli dari Papua misalnya. Itu kan sesuatu hal yang mungkin bisa ya, dengan pasar kita yang 300 juta ini, orang asing ngeliat kita cuman pasarnya aja, tapi kita sendiri nggak bisa bersaing karena ada dari mereka. Itulah fungsi kita, itulah kenapa HIPI exist, dan kenapa kita harus nasionalis di situ. Betul. Untuk pengusaha pribumi nih yang lagi fokus dalam pengembangan bisnisnya gitu, saat ini yang paling penting itu adalah marketingnya yang harus ditingkatin, atau produksinya yang harus dijor-jorin gitu. Karena kan tadi kan dari sisi industri pertanian itu harus produksi sebanyak-banyaknya gitu. Gimana menurut Ketum? Ya, gimana mau kita marketing kalau kita nggak ada barangnya, ya kan? Berarti kan kita harus tingkatin produksinya. Itu pasti nomor satu. Setelah itu bagaimana kita memasarkannya. Problem daripada UMKM itu, permasalahan nomor 2 tertinggi selain modal itu adalah marketing. Itu udah confirm di mana-mana. Jadi marketing adalah hal fundamental
bagaimana kita bisa memasarkan produk dengan baik dan benar itu. Oke. Dan ya kalau tadi pertanyaan tadi adalah jawabannya adalah produksi. Produksi dulu, habis itu baru marketingnya. Harus, ya. Dan produksinya jangan asal-asalan ya, harus yang boleh. serius gitu ya, jangan Tapi persaingan ketat ya. Apapun barangnya, Ya, kalau marketingnya ini benar, ada marketnya kok. selalu ada marketnya. Selalu marketnya. Ya contoh lah, ada perusahaan, dia orangnya mungkin bekas ahli marketing ya. Ya, Dia cuma jual minuman kok, minuman biasa, Ya. air minum. Cuman dengan gaya marketing yang rada nyeleneh, akhirnya laku. Oke. Cuman ya ini masalah ini aja, ide kreativitas. Nah itu yang kita perlu ya. Nah saya rasa Indonesia punya banyak talent orang-orang kreatif yang tumbuh dari grassroots dan ini mesti kita kembangin. Ya, kita langsung ke contohnya aja, Ketum. Misalnya tadi Ketum bilang bahwa ada produksi dan marketing dan produksinya dulu. Nah, saya lihat di daftarnya ada anggotanya Ketum, ada yang tadi Ketum bilang rendang kan contohnya sebagai makanan yang paling lezat di dunia gitu. Nah, ini kan salah satu anggotanya Ketum ada yang jualan itu kan Ya. Itu gimana menurut Ketum? Sekarang seperti apa gitu? Bagaimana pengusaha pribumi itu mengambil pasar itu gitu loh? Ya, ya kita tahu rendang ada di mana-mana. Nggak hanya di tempat asalnya di Padang, Ya, tapi mungkin hampir di seluruh wilayah Indonesia. ya, Dan cara jualnya juga beda-beda. Nah rendang ini kalau nggak kita kemas dengan baik, nggak akan nyampe ke, Ya. ke meja makan kita, ya kan? Nah gimana caranya rendang ini bisa jadi enak, bisa jadi barang yang artinya bisa dimakan oleh semua orang dan kita bisa pasarkan keluar, nggak hanya di tempat asal kita, keluar kota atau luar negeri, itu punya keberanian dan harus ada ciri khas. Ya. Nah itu harus dikemas dengan baik dan saya rasa anggota kita ini yang di HIPI ini dia udah memiliki jaringan yang Ya. lumayan baik sehingga dia punya visi ke depan untuk memajukan rendang ke seluruh dunia. Makanya dia oke. ingin punya pabrik yang di luar negeri. Oke. Jadi memang dari produksi itu harus punya visi ke depan seperti apa. Produksi itu harus punya visi. Harus gitu. punya visi karena toh hanya rendang, Ya. ya. Semua orang bisa kok. Mungkin istri saya bisa masak rendang juga. Cuman gimana masarinnya kan? Gitu Ya. kan. Itu aja. Ya, ini kan bagian dari contoh produk pribumi ya, maksudnya Ya, ya. lokal Indonesia banget. Dan sesuai tagline kita tadi, Indonesia banget gitu. Indonesia banget. Dan ini harusnya kayak di luar kan, kalau misalnya kita kenal Korea dan kimchinya, tapi ketika dimakan di Amerika, kimchinya rasa Amerika gitu kan. Nah, apakah mungkin kayak gitu tuh? Atau memang tetap menjaga originalnya kita gitu? Itu kan bagian dari strategi produksi dan marketingnya juga kan? Gimana Ya, tuh? saya rasa itu PR kita semua bagaimana kita bisa menjaga rendang kita atau makanan kita ini harus otentik. Ya. Otentik ya. Kalau Thailand punya tom yum, rasanya mirip-mirip kok. Ya. Rendang mungkin beda-beda karena ada variasinya. Ya. Mungkin agak pedas sambal A, sambal B, Ya. mungkin, tapi tetap rendang gitu kan. Oke. Nah itu yang menjadi ciri khas Indonesia banget. Harus punya. Nah, mungkin kita masuk ke apa sih yang diinginkan oleh pengusaha pribumi, terutama dari motivasi mereka tuh. Dengan keadaan dari sisi nasional dan global ini, mungkin Ketum bisa sampaikan sesuatu untuk pengusaha pribumi kita di Indonesia gitu. Apa yang harus mereka lakukan untuk tetap semangat gitu? Ya, teman-teman pengusaha pribumi ini jangan kecil hati meskipun sekarang ekonomi kita lagi terpuruk. Cuman kita punya pemerintahan yang baru sekarang. Mari kita dukung pemerintahan baru dan jangan takut untuk berubah. Lihatlah kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang maupun ke depan. Ya. Lihat perkembangannya, gunakan juga IT sebagai sarananya dan berjejaring seperti masuk ke HIPI gitu, ataupun organisasi yang lain untuk jaringannya. Masuk ke HIPI dulu ya. Iya. Ya. Ya. Nah, mungkin Ketum bisa kasih tahu gimana cara masuk ke HIPI untuk teman-teman di seluruh Indonesia gitu.
Ya, sebagai pengusaha gitu. Ya, kita di pusat ini kita sekarang kan tadi kita ada 17 provinsi yang ada di HIPI sekarang terdaftar, dan PR kita untuk 5 tahun ke depan kita membuat 34 provinsi. Nah, di setiap provinsi ini ada DPD-nya atau wilayah atau daerah. Nah, kalau teman-teman nanti berasal dari wilayah tertentu ya daftar aja ke sana. Ke wilayah tersebut dan langsung masuk kok, nggak ada persyaratan khusus, nggak ada umur khusus, yang penting dia punya keinginan untuk maju dan untuk berorganisasi dia juga punya satu keinginan juga lah. Dan HIPI siap untuk mengakomodir potensi dari teman-teman pengusaha yang di lokal atau nasional ya? Iya, saya kemarin baru dari Jogja, kita baru mengadakan musyawarah daerah di sana, pemilihan ketua umum baru. Di sana ada 5 wilayah cabang, dan saya lihat anggotanya 800-an. Udah 800-an ya? 800, dan itu asli 100% UKM semua. Terutama dari sektor aircraft, pertanian, dan olahan lah, makanan olahan. Dan itu confirm. Terus di Jawa Timur mungkin ada sekitar 2000-an. Di Sumut juga ada 500-an gitu kan. Dan semuanya terjaring dari jejaringnya HIPI. Ya mereka masuk karena punya harapan. Mereka lihat kehidupan mereka atau usaha-usaha mereka juga masih biasa-biasa. Mereka punya harapan buat kita. Nah, ini PR kita semua, terutama PR saya, bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan teman-teman ini untuk bisa memajukan usaha-usaha mereka lah gitu. Intinya sih itu aja fungsi daripada organisasi kan. Oke, Ketum, ini sepertinya akhir podcast kita. Tapi podcast sekarang. Nextnya akan banyak lagi. Nah, kita berharap ini sebuah channel untuk menyebarkan informasi dan untuk demi kemajuan bagi teman-teman pengusaha di seluruh pelosok Indonesia gitu. Dan kita harapkan teman-teman di pengusaha tetap aktif dan tetap saling memberikan kontribusi satu sama lain, saling gotong royong. Mungkin itu gotong royong kata yang tepat ya, Ketum ya, untuk kita Indonesia ini. Ya, falsafah kita kan gotong royong memang. Jadi kalau kita nggak bersatu, ya kita akan maju. Ya, sama dengan slogan kita, jika pribumi berkarya, maka Indonesia jaya kan gitu. Aduh, cakep. Oke, Ketum, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, dan terima kasih untuk teman-teman HIPI Channel. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.